Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji, memahami makna bacaan salat takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah sebagai permulaan ucapan dalam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila as-salati fa asbighil wudu'a, thumma istaqbilil qiblata fakabbir." Idza qumta ila as-salah, jika engkau bangkit hendak melaksanakan salat, fa asbighil wudu'a, sempurnakanlah wudu', thumma istaqbilil qiblata, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, fakabbir, selanjutnya bertakbirlah. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Dan takbir dalam salat harus dilafatkan, tidak boleh hanya diucapkan dalam hati. Jadi takbiratul ihram di permulaan salat itu hukumnya rukun, tidak boleh ditinggalkan. Karena itu yang menyebabkan seorang masuk ke dalam salat. Kalau seorang lupa tidak mengucapkan Allahu Akbar, maka tidaklah terjadi kondisi salat. Dia belum masuk ke dalam salat. Tidak sah salatnya, maka harus dilafatkan Allahu Akbar. Dan juga disebutkan dalam hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib, "Miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim." Miftahus salati at-tuhur, kunci salat adalah bersuci. Berwudu ketika ada air, tayammum, ya, ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, kunci salat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, dan yang mengharamkan dari berbagai ucapan dan perbuatan di luar salat adalah takbir, lafaz Allahu Akbar. Wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkannya dari berbagai ucapan dan perbuatan di luar salat adalah salam. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pelafatan takbir adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalimat takbir ini tidak bisa diganti dengan kalimat lain. Misalkan dicari yang semakna dengannya. Allahu A'zam misalkan. Allah yang paling agung. Allahu Ajal misalkan. Allah yang paling mulia. Tidak bisa. Harus dengan Allahu Akbar. Pengucapan fathah yang sempurna di awal. Jadi tidak dibaca O, tapi Allahu Akbar. Nah, tidak boleh memanjangkan huruf alif di awal. Tidak dibaca Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Nah, karena kalau seandainya dibaca
panjang di awal itu bentuknya pertanyaan. Allahu Akbar, itu artinya apakah Allah terbesar? Beda dengan Allahu Akbar. Allah adalah yang terbesar. Ini pernyataan. Tapi kalau Allahu Akbar, apakah Allah yang terbesar? Ini jadi bertanya. Dan itu salah. Pengucapan yang salah. Dan tidak boleh memanjangkan huruf ba menjadi akbar. Jadi kalau ada yang bertakbir Allahu Akbar, ini salah. Tidak sah pelafatannya. Karena maknanya berubah. Akbar adalah yang terbesar. Kalau akbar artinya gendang, yang ditabuh itu. Jadi berubah sekali maknanya. Ini yang perlu diperhatikan. Tidak boleh dipanjangkan huruf alif di awal, sehingga itu menjadi pertanyaan. Tidak boleh dipanjangkan huruf ba-nya. Nah, ini contoh pelafatan takbir yang harus dihindari. Yang benar adalah Allahu Akbar. Allah adalah yang terbesar. Kemudian makna takbir. Allah adalah yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah dalam zat, nama-nama, maupun sifat-sifatnya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti'. Nama-nama Allah seluruhnya indah dan mulia. Sifat-sifatnya seluruhnya sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Segala sesuatu kecil dibandingkan Allah. Sehingga jangan tersibukkan dengan hal apapun sehingga lalai untuk mengingat atau meraih keridhaan Allah. Jika Allah memberikan balasan kebaikan, tidak ada siapapun yang bisa memberikan ganjaran seperti Allah. Balasan kebaikan dari Allah adalah yang paling besar kebaikan dan nikmatnya dibandingkan balasan dari siapapun. Jika Allah murka dan menyiksa, tidak ada satu pihak pun yang bisa menghalanginya. Tidak ada siksaan yang lebih besar dan lebih pedih dibandingkan siksaan Allah. Kemudian kita akan sebutkan ucapan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Idza ishta'ara biqalbihi anna Allah akbar min kulli ma yakhturu bil bal, istahya minhu an yashghula qalbuhu fi sholati bighairihi. Fala yakunu mufiyan li ma'na Allahu akbar wala muaddiyan li haqqi hadzal lafzi. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita merasakan makna Allah yang terbesar, kita akan malu kalau tidak khusyuk di dalam sholat. Karena kita memikirkan yang lain, bukan memikirkan yang terbesar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Idza ista'ara biqalbih. Jika istash'ara, merasakan biqalbihi, dengan hatinya, annallaha akbar, bahwa Allah adalah yang terbesar, min kulli ma yakhtur bil bal, dari segala yang terbetik dalam hati. Istahya minhu an yashghula qalbuhu fi sholati bighairihi. Ia malu untuk menyibukkan hatinya dalam salat dengan mengingat selain Allah. Fala yakunu mufiyan li ma'na Allahu akbar. Karena hal itu tidaklah memenuhi makna Allahu akbar. Wala muaddiyan li haqqi hadzal lafzi. Dan tidak memenuhi hak lafaz tersebut. Ini penjelasan Ibnu Qayyim dalam Bada'iul Fawaid. Nah, Allah adalah yang terbesar.
dan kita akan merasa begitu besarnya, begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan makhluk-makhluknya. Kalau makhluk Allah saja begitu besar, maka Allah lebih besar dari itu semua. Ada makhluk yang disebutkan dalam hadis untuk menunjukkan begitu besarnya makhluk ini. Padahal makhluk ini adalah malaikat pemikul arsy. Nabi SAW bersabda, "Udhina li an uhadditha an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy. Innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am." Udhina li, diizinkan untukku, an uhadditha, untuk menyampaikan hadis, untuk menceritakan, an malakin min malaikatillah, tentang salah satu malaikat Allah, min hamalatil arsh, yang bertugas memikul arsh. Innama baina syahmati udhunihi, sesungguhnya antara cuping telinganya, ila atiqihi, sampai pundaknya, jarak antara telinga dengan pundak, masiratu 700 am, sejauh perjalanan 700 tahun. Ini hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan dijelaskan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, dalam kitab Faidul Qadir, perjalanan 700 tahun itu adalah perjalanan berkuda, dengan kuda yang larinya cepat. Ya, kalau berangkat dari telinga baru nyampe ke bahu 700 tahun kemudian. Atau berangkat dari bahu, start, baru nyampe ke telinga 700 tahun kemudian. Menunjukkan begitu besarnya malaikat pembawa arsy. Nah, kalau makhluk Allah begitu besar, tentu Allah jauh lebih besar dari itu. Juga hadis Nabi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an tentang arsy dan kursi, yang itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu luas, ya, begitu besar, maka Allah adalah lebih besar dari itu. Disebutkan dalam hadis Abu Dzar, riwayat Al-Baihaqi, juga riwayat Muhammad bin Abi Syaibah, Ibnu Jarir, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah, "Mas samawatu sab'u fil kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falah." Nah, mas samawat, nah, tidaklah 7 lapis langit dibandingkan al-kursi adalah bagaikan lingkaran gelang yang dilemparkan di padang luas. 7 lapis langit itu bagaikan gelang, ya. Sedangkan al-kursi, maudhi'u qadamillah, tempat meletakkan kaki Allah yang mulia, itu bagaikan padang yang luas. Wa fadlil arsy 'alal kursi ka fadli tilkal fala 'ala tilkal halqah. Sedangkan kelebihan arsy terhadap al-kursi adalah bagikan kelebihan padang luas itu terhadap lingkaran gelang tersebut. Jadi 7 lapis langit dibandingkan kursi itu bagikan gelang kecil di tengah padang yang luas. Sedangkan perbandingan al-kursi dengan arsy adalah seperti itu juga. Al-kursi itu bagaikan gelang kecil itu, al-arsy adalah bagaikan padang yang luas. Nah, ini menunjukkan begitu besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang disebutkan di sini adalah makhluknya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.